Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Muhammad Abdul Hakim dan rekan saya Atala Septiana Aulia akan menjelaskan tema mengenai penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Baik, sebelum kita lebih jauh menjelaskan mengenai penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, perlu kita ketahui tentang pengertian TKI itu sendiri itu apa. Nah, istilah TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di dalam negeri itu disebut pekerja atau buruh lokal. Nah, sedangkan istilah TKI yang bekerja di luar negeri itu disebut pekerja atau buruh migran. Itu mengenai istilah. Kemudian dari definisinya sendiri yaitu TKI yang di luar negeri yaitu setiap WNI yang memenuhi syarat bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja selama jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Nah, kemudian setelah kita mengetahui dari pengertian-pengertian, kita perlu mengetahui juga apa sih dasar hukum-hukum perlindungan TKI di luar negeri. Nah, dasar hukum perlindungan TKI di luar negeri itu yang pertama yaitu yang diatur dalam UU nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Terus yang kedua yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 garis miring Men garis miring 1994 yaitu tentang penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan luar negeri. Terus yang ketiga yaitu Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 44 garis miring Men garis miring 1944 yaitu tentang petunjuk dan pelaksanaan penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan luar negeri. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 23 tahun 2006 itu tentang asuransi TKI. Nah, kemudian siapa aja sih pihak-pihak yang dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri itu? Yaitu yang pertama pelaksana penempatan TKI swasta yang di luar negeri. Terus yang kemudian yang kedua yaitu mitra usaha, yaitu yang bertanggung jawab untuk menempatkan TKI pada pengguna. Dan yang ketiga yaitu pengguna jasa TKI itu sendiri. Nah, kemudian perjanjian kerjasama penempatan itu biasanya berbentuk tertulis. Nah, terus kemudian pihak yang di dalam perjanjian ini, yakni pelaksana penempatan TKI itu yang swasta dengan mitra usaha atau penggunanya itu. Nah, kemudian setelah menyinggung dari perjanjian itu, apa sih yang harus dimuat dalam perjanjian itu? Itu yang pertama, nama dan alamat pengguna. Terus yang kedua, nama dan alamat TKI. Terus yang ketiga, jenis pekerjaan. Terus yang keempat, hak dan kewajiban para pihak. Terus yang kelima, kondisi syarat kerja, yaitu meliputi jam kerja, upah, cara pembayaran, hak cuti, dan lain-lain. Terus yang keenam, jangka waktu kerja maksimal 2 tahun. Itu bisa diperpanjang lagi 2 tahun lagi, seperti itu. Kemudian apa sih hak dan kewajiban TKI? Nah, yang pertama, pekerjaan dan dapat bekerja di luar negeri. Terus yang kedua yaitu informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatannya. Terus yang ketiga yaitu pelayanan dan perlakuan sama dalam penempatan di luar negeri. Terus yang keempat yaitu kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Terus yang kelima yaitu upah sesuai standar yang berlaku di negara tujuannya. Nah, yang keenam yaitu hak kesempatan dan perlakuan yang sama sesuai peraturan perundang-undangan di negara tujuannya. Terus yang ketujuh, jaminan perlindungan hukum sesuai atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya. Terus yang ke-8, yaitu jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI. Nah, yang terakhir yaitu naskah perjanjian kerja yang asli. Selanjutnya kita membahas mengenai penempatan TKI luar negeri. Ada 2 badan, yaitu yang pertama BNP2TKI. BNP2TKI kepanjangan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
Apa itu BMP 2 TKI? BMP 2 TKI adalah lembaga pemerintah non-departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Badan ini terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 sebelum digantikan oleh B2 PMI melalui Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019. Badan ini diketuai oleh Benny Ramadhani yang dilantik pada 15 April 2020. Lalu apa saja tugas dari BMP 2 TKI? Yang pertama, melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Tugas yang lainnya yaitu memberikan pelayanan, mengkoordinasi, dan melakukan pengawasan. Badan yang kedua disebut dengan PPTKIS, kepanjangan dari Pelaksanaan Penempatan TKI Swasta. Apa itu PPTKIS? PTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri. Apa saja tanggung jawabnya? Yaitu bertanggung jawab kepada TKI yang ditempatkan sejak dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal. Selanjutnya kita membahas mengenai cakupan penempatan TKI di luar negeri. Di sini terdapat 4 cakupan. Yang pertama yaitu pra-penempatan. Apa itu pra-penempatan? Pra-penempatan dimulai dari melengkapi dokumen, perekrutan, pelatihan, uji kompetensi, pembekalan, dan pemberangkatan. Kemudian cakupan yang kedua disebut dengan masa tunggu, yaitu penampungan lamanya sesuai jenis pekerjaan. Yang ketiga, masa penempatan. Jadi setiap TKI wajib lapor ke perwakilan Indonesia di negara tujuan oleh pelaksana penempatan TKI. Dan cakupan yang terakhir mengenai kepulangan TKI, yaitu apabila perjanjian berakhir, di PHK, terjadi perang atau bencana di negara tujuan, kecelakaan saat kerja, meninggal, ataupun dideportasi. Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak merasa khawatir karena Indonesia telah melakukan berbagai perlindungan, yaitu sebelum penempatan maupun setelah akan kepulangan tenaga kerja Indonesia. Kemudian kita beralih mengenai materi lembaga-lembaga yang melindungi tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Yang pertama yaitu BMP 2 TKI sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Kemudian yang kedua Atase Ketenagakerjaan. Yang ketiga instansi pemerintah kabupaten atau kota di bidang ketenagakerjaan. Mengenai Atase Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai unsur pelaksana teknis bidang ketenagakerjaan yang berkedudukan pada perwakilan Republik Indonesia yang berada di luar negeri. Kemudian apa saja sih bentuk tugas-tugas dari Atase Ketenagakerjaan? Yang pertama adalah melakukan perlindungan bagi tenaga kerja luar Indonesia, melakukan pendataan di negara penempatan, melakukan pemantauan keberadaan TKI, melakukan penilaian mitra usaha, melakukan advokasi TKI. Yang keenam, legalisasi perjanjian atau kontrak kerja. Yang terakhir adalah membantu menyelesaikan masalah tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Sekian dari kami, semoga video pembelajaran melalui PowerPoint ini dapat membantu kita semua dalam memahami materi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri.